untuk terbahas semuanya pengantar sistem saraf dan kemudian mekanisme sistem saraf ya. Oke, saya mulai ya. Ini gambar yang saya tampilkan merupakan gambar dari anatomi sistem saraf ya. Jadi sistem saraf itu adalah suatu sistem ya, suatu sel di mana dia mengatur, mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh ya, seperti kita beraktivitas, berolahraga, menggerakkan tangan, semua pergerakan baik sadar maupun tidak sadar itu ada sistem saraf yang mengaturnya ya. Jadi sistem saraf itu kalau kita lihat ya, kita pelajari bahwa ada banyak ya, sama seperti sel, namanya juga sel. Sel itu kan kita tahu bahwa dia tersusun atas miliaran di dalam tubuh kita. Nah, begitupun dengan saraf ya, ada jutaan serabut saraf ya yang berkumpul membentuk suatu saraf ya, atau yang kita kenal dengan neuron ya. Jadi kalau sel saraf ya, jadi sel saraf itu dia atau yang kita kenal neuron merupakan komponen utama dalam sistem saraf. Jadi kalau berbicara mengenai saraf berarti kita berbicara mengenai bagaimana suatu sistem atau tubuh kita itu bisa digerakkan oleh sebuah sel ya, sebuah sel yang namanya sel neuron. Nah, jadi apa sebenarnya fungsi dari sistem saraf? Nah, fungsinya untuk sebentar ya saya. Ini ya sistem saraf, pengertiannya. Nah, ini ya. Nah, jadi saraf ya, sistem saraf ini dia merupakan suatu sistem yang mengatur, mengendalikan semua aktivitas tubuh kita ya, untuk menggerakkan aktivitas tubuh kita, di mana dia terdiri dari berbagai macam ya, jutaan serabut saraf, jantung, paru-paru, sistem-sistem pencernaan, semuanya memiliki saraf ya, untuk memiliki sel saraf atau yang kita kenal dengan neuron. Nah, kemudian sebenarnya apa fungsi dari sistem saraf? Nah, fungsinya pasti untuk sebagai sistem yang mengkoordinasi ya, mengatur ya, kemudian mengendalikan tanggapan ya, sebagai alat komunikasi baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi itu fungsi dari sistem saraf. Nah, kemudian bagaimana struktur dari sistem saraf? Nah, saya perlihatkan, ini merupakan struktur dari sistem saraf ya. Jadi ada bagian dendrit, ya, bagian dendrit yang ini, bagian dendrit, kemudian ada bagian akson ya, yang panjang ini akson, kemudian akson ini atau yang kita kenal dengan neurit ya, neurit. Kemudian ada dendrit, kemudian ada inti sel ya, inti sel, kemudian ada. Nah, jadi ini sel ya. Kemarin kita sudah pelajari bahwa setiap sel tubuh, setiap bagian tubuh kita itu ada selnya ya, miliaran sel. Begitupun pada sistem saraf. Jadi sistem saraf ini memiliki organel-organel sel seperti pada organ lain ya. Dia memiliki organel sel atau unit struktural paling terkecil dari makhluk hidup. Nah, pada gambar ini memperlihatkan bagian-bagian dari organel sel pada sistem persarafan ya, atau neuron, di mana dia memiliki inti sel ya, inti sel yang terdapat di dalam sitoplasma ya. Kalau yang biru-biru ini sitoplasmanya. Jadi sitoplasma itu seperti cairan yang ada di dalam sel. Nah, di sitoplasma tersebut ada yang namanya inti sel ya. Kemudian inti sel ini yang mengatur
informasi. Jadi di dalam inti sel itu ada DNA ya, ada RNA, kemudian ada apa lagi? Ada kromosom ya. Jadi itu materi genetik uh, yang mengatur atau yang membentuk sistem tubuh manusia atau organisme. Jadi saya ingatkan kembali ya, karena ini merupakan bentuk soal yang akan masuk di UAS, bahwa sistem kehidupan tubuh kita dari yang paling terkecil sampai yang terkompleks ya, dari sel ya, kemarin kita sudah belajar mengenai organel sel. Sel membentuk jaringan, setelah membentuk jaringan dia membentuk organ ya, setelah membentuk organ membentuk sistem organ. Kalau sistem organ berarti gabungan antara beberapa organ sehingga membentuk sistem organ. Selanjutnya menjadi organisme yang utuh seperti kita sekarang ini. Jadi kita membentuk organisme yang utuh itu tersusun atas sel dulu ya. Sel yang merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Jadi dari sel dulu sampai menjadi kompleks itu, dari sel dulu membentuk jaringan, membentuk organ, sistem organ, dan menjadi organisme. Oke, jadi saya kembali lagi ke ini ya, sel. Jadi sel itu dia terdiri sel dari sistem saraf ya. Dia terdiri dari ada inti sel ya, inti sel. Jadi bukan cuman pada sistem saraf, pada usus, pada organ pencernaan juga dia ada sel tubuhnya ya. Saat persarapan juga ada sel, masing-masing tubuhnya ada yang membentuk, ada sel di dalamnya. Nah, di sini ada inti sel. Jadi inti sel ini yang memberikan atau menyimpan informasi genetiknya ya. Nah, nanti biasanya kan ada kelainan-kelainan saraf. Nah, itu bisa terjadi karena adanya mutasi gen ya, mutasi genetika yang terjadi pada inti selnya. Jadi ada kelainan gen pengkode. Nah, disinilah yang mengatur apakah terjadi mutasi atau tidak terjadi mutasi. Tapi memang mutasi ini terjadi ketika ada gen dari induknya, kemudian keturunannya, atau yang kita kenal dengan istilah penyakit genetik ya, karena memang ada kelainan saraf dari generasi ke generasi ya. Jadi itu yang dari sini yang mengatur informasi genetiknya di bagian inti selnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya kembali ke struktur dendrit. Nah, setelah itu struktur dari saraf atau neuron. Ada yang kita kenal dengan dendrit ya, yang ini ya. Dendrit ini berfungsi menangkap dan mengirim impuls ya. Dendrit itu dia yang merangsang kemudian mengirim impuls ya dari satu saraf ke sel saraf berikutnya. Jadi si dendrit yang Jadi si dendrit yang berfungsi mengirim. Jadi dia yang menangkap kemudian dikirim ke sel saraf satu ke sel saraf berikutnya. Jadi dia kirim ke badan sel saraf ya. Kemudian akson, ini badan sel saraf ya. Ini badan sel saraf. Kemudian ke akson. Nah, akson ini berfungsi mengirim impuls dari badan sel ke jaringan sel lainnya. Jadi ini yang menerima ya, yang menangkapnya, yang menerima, kemudian dia teruskan ke badan sel, yang ini ya badan sel. Jadi inti sel tubuh kita itu terdapat di badan sel. Setelah di badan sel, dia diteruskan ke akson yang panjang ini ya, yang biru-biru ini, dia merupakan akson ya, di mana akson ini berfungsi untuk mengirimkan impuls dari mana ya, dari badan sel ini, kemudian dia teruskan ke sel atau jaringan lainnya. Itu ya, seperti itu fungsi dari masing-masing
ini tadi. Jadi dari dendrit dulu ya, bagian ujungnya yang kayak serabut ini ya. Jadi dendrit ini yang menangkap. Dia yang menangkap impuls ya, atau rangsangan ya, yang kita kenal dengan rangsangan. Dia menangkap impuls, kemudian diteruskan ke badan sel. Setelah ke badan sel, nantinya akan dibawa oleh atau dikirimkan melalui akson. Nanti akson ini akan mengirimkan pada bagian ini ya, bagian ujungnya akson. Dia akan mengirimkan dari jaringan yang satu dari badan sel ke jaringan yang lainnya. Jadi kan tubuh kita, nanti sebentar kita akan lihat, oh ternyata tubuh kita baik dari kepala, kemudian sistem saraf ya, saraf tepi, saraf pusat ya, itu masing-masing memiliki saraf. Jadi itu yang dikirimkan dari sistem saraf pusat ya, dari satu saraf ke saraf berikutnya. Nah, itu fungsi dari si akson. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ya sistem sarafnya. Jadi ini fungsinya. Nah, jenis sel saraf. Nah, kalau kita lihat ini macam-macam ya. Jadi sel saraf di dalam tubuh kita itu berdasarkan strukturnya itu ada sel saraf yang berbentuk bipolar ya, yang seperti pada gambar ini. Ada yang berbentuk unipolar dan ada yang berbentuk multipolar ya. Jadi kalau kita lihat masing-masingnya memiliki bagian-bagiannya, ada dendrit ya, ada akson, sama juga memiliki akson, cuman terdapat dari perbedaan secara bentuknya ya, unipolar, multi, dan ada yang berbentuk multipolar ya. Nah, ini dia memiliki akson ya, badan sel ada akson dan ada yang berbentuk dendrit serabutnya. Kemudian, nah jadi ada terdapat 3 jenis sel saraf ya. Jadi ini perlu kalian tahu bahwa sel saraf tubuh kita itu ada 3 jenis ya. Ada sel saraf sensorik ya. Sel saraf sensorik itu berfungsi, sel saraf sensorik atau yang kita kenal dengan saraf aferen ya, dia berfungsi mengantarkan rangsangan ya dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang ya. Kemudian sel saraf motorik itu dia berfungsi mengantarkan impuls motorik dari sumsum dari impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Saraf pusat kita itu ada otak ya, kemudian sumsum tulang belakang ya. Jadi si saraf motorik ini mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektornya, ke efektor masing-masing. Ini sel saraf penghubung merupakan penghubung sel saraf dari satu dengan sel saraf yang lainnya. Dan sebentar kita akan lihat yang mana sebenarnya sel saraf sensorik, mana sel saraf motorik ya, mana sel saraf penghubung itu seperti apa. Nah, kalau sistem saraf pusat ya, sistem saraf ini pembagian sistem saraf berdasarkan fungsinya. Ada juga pembagian sistem saraf berdasarkan letak atau berdasarkan kerja dari sistem saraf tersebut. Misalnya ada yang namanya sistem saraf pusat. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sistem saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada sistem saraf yang namanya sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf perifer ini saraf tepi ya, dia merupakan saraf atau serabut-serabut saraf pada otak atau yang kita kenal dengan saraf kranial. Kalau sumsum tulang belakang ada saraf spinal ya. Jadi itu bagian dari sumsum tulang belakang dan ada juga bagian dari saraf. Jadi namanya saraf tepi berarti di bagian tepi-tepinya ya, otak atau pada sumsum tulang. Nah, ada juga sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, jadi sistem saraf simpatik dan parasimpatik itu atau yang kita kenal dengan sistem saraf autonom ya. Jadi autonom ini sistem saraf yang tidak sadar ya.
ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Coba kita lihat struktur dari otak ya. Bagaimana struktur saraf otak yang merupakan saraf pusat, mana yang saraf tepi, dan saraf otonom. Kalau otonom itu bagian-bagian yang tak sadar seperti jantung, ya paru, sistem pencernaan. Nah, itu merupakan saraf otonom. Nah, ini bagian dari struktur anatomi otak ya. Nah, ini anatomi dari otak. Jadi ini otak ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Ya, jadi dia pusat pengaturan impuls dia dari otak. Jadi ini sistem saraf otak, ada sistem. Jadi sistem saraf otak itu ada yang kita kenal dengan otak besar, ya, otak besar atau cerebrum ya, mana otak besar? Saya lihat ya. Jadi ini ada otak besar, kemudian selanjutnya cerebellum ya, otak kecil, kemudian ada bagian tengahnya, yang bagian tengah dari, nah sudah muncul struktur otaknya. Nah ini ya, jadi ini cerebellum, otak besar, kemudian ada otak kecil, kemudian ada yang bagian tengahnya ya. Bagian tengah ini dia merupakan otak tengah ya, yang bagian ini ya. Nah, jadi ini merupakan bagian-bagian atau struktur dari otak ya. Kalau bagian, jadi ada bagian otak besar, otak kecil, otak tengah. Nah, kemudian masing-masing ini memiliki fungsi ya. Kalau otak besar fungsinya untuk apa? Otak besar fungsinya untuk pengaturan ya, pengaturan semua aktivitas ya, aktivitas mental yang berkaitan dengan berkaitan dengan ingatan ya, kesadaran, pertimbangan ya. Jadi otak besar itu dia yang mengatur. Jadi dia pengaturan semua aktivitas si otak besar ini. Kemudian otak besar ini ada bagian-bagian, coba saya perlihatkan yang lebih dekatnya, bagian-bagian dari otak besar ya. Nah, jadi ini anatomi otak ya. Cerebellum tadi yang saya perlihatkan di bagian tengah, di colon, bagian tengahnya yang ini ya, yang ini bagian tengah. Kemudian ada cerebellum yang otak kecilnya. Nah, kemudian ini bagian kranium ya, bagian kranium. Oh, jadi pada bagian-bagian otak ya, ini yang secara struktur yang lengkapnya selain memperlihatkan bagian otak besar, otak kecil. Nah, fungsi dari otak besar itu ada untuk apa? Pusat penglihatan ya, kemudian pusat pendengaran ya, kemudian sebagai pusat pengaturan kulit terhadap panas, dingin, homeostasis ya, kemudian sebagai kecerdasan, ingatan, sikap. Nah, itu diatur oleh si otak besar. Kemudian selanjutnya ada yang namanya otak kecil ya. Otak kecil itu fungsinya untuk apa? Otak kecil ada yang tahu? Jadi dia fungsinya mengendalikan, mengkoordinasikan gerakan-gerakan pada tubuh ya, serta menyeimbangkan tubuh. Nah, jadi letak otak kecil kalau kita lihat itu terdapat di atas batang otak ya, terletak di atas batang otak seperti ini, cerebellum. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya
mesencephalon, ini bagian tengahnya. Bagian tengahnya otak ini berfungsi, jadi dia terletak di antara, ya, namanya bagian tengah, di antara otak kecil dan di otak besar. Jadi dia menghubungkan, ya, dia juga menghubungkan. Jadi dia terletak di tengah-tengah, ya, dia menghubungkan otak besar dan juga menghubungkan ke sumsum tulang. Ini, ya, bagian tengah ini dia menghubungkan pada sumsum tulang. Nanti kita lihat sumsum tulang seperti apa. Dia menghubungkan ke sumsum tulang belakang. Ya, jadi dia sebagai pusat pengaturan sensorik, ya, kemudian sebagai juga pengaturan suhu, ya, kemudian keseimbangan cairan, kemudian pusat refleks. Nah, diatur oleh si otak tengah, ya. Jadi dia sebagai penghubung sumsum tulang. Nah, pasti otak ini dilindungi oleh tengkorak, ya, tulang tengkorak. Kemarin kita sudah pelajari anatomi tubuh manusia, ya. Jadi dia tersusun disusun oleh tengkorak atau selabut otak, ya, ada selabut otak juga yang menyusunnya. Kemudian selanjutnya ada bagian sumsum tulang, ya, kita ke sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini merupakan bagian dari yang menghubungkan impuls, ya, dari otak kemudian ke sumsum tulang. Kalau kita lihat bentukan dari sumsum tulang seperti ini, ya. Kalau kita lihat secara anatomi lebih jadi dia terhubung dengan kepala, ya, terhubung dengan otak. Tadi ada bagian otak tengah yang menghubungkan si sumsum tulang. Kemudian, nah, kita ini dulu yang bagian-bagian anatominya, ya, apa sistem saraf tepi, sistem saraf pusat, kita pelajari dulu itu. Baru kita akan lihat sama-sama bagaimana mekanisme impuls sarafnya. Jadi ini sumsum tulang, ya, ada bagian kranial, ada torasik, ada bagian lumbar, ya. Kemudian selanjutnya, jadi kalau sistem saraf jadi sumsum tulang belakang itu sistem saraf tepi, ada sistem saraf tepi tadi yang saya bilang, ya, sistem saraf tepi berarti ada pada bagian-bagiannya, ya, ada pada sumsum tulang, ada saraf pada punggung, ya, atau torakal, ada kemudian apa lagi? Jadi saraf pada pinggul, saraf pada leher, saraf pada bagian pinggul, ya, pinggul, punggung. Nah, itu namanya saraf tepi. Jadi kalau saraf pusat berarti pada pusatnya. Saraf tepi itu cabang-cabangnya. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita akan lihat, ya, bagaimana mekanisme kerja dari sistem saraf, ya. Saya akan perlihatkan video, dan video ini bisa kalian lihat juga, kalian searching di Google, kalian bisa dapat untuk bisa kalian pelajari kembali sebelum UAS. Oh, ternyata mekanisme impulsnya ini seperti ini, ya. Saya bagikan dulu. Oh, oke. Sebelum saya ke mekanismenya, terlewati yang tadi, ya. Bagian nervus, ini bagian kranium, bagian sumsum tulang, bagian nervus, ya. Nah, ini pusat di mana yang mengaturnya, ya. Ada bagian-bagian nervus. Ini merupakan bagian di mana misalnya ini kan nervus ini terbagi atas 12.
Ya, ada yang namanya nervus olfaktorias. Ini dia berfungsi untuk indera penciuman ya. Ada yang pada masing-masing nervus ini ada yang berfungsi sebagai indera penciuman, ada penglihatan, kemudian gerakan bola mata, kemudian refleks terhadap kepekaan, lidah, gigi. Nanti saya akan share ya ke kalian untuk bisa dipelajari kembali. Oh, misalnya nervus facialis itu fungsinya untuk apa? Untuk pengucapan pada otot wajah, lidah ya. Kemudian ada yang namanya nervus apalagi nervus glossopharynx ini fungsinya untuk apa? Untuk menelan misalnya. Jadi itu ada saraf-saraf yang atau nervus yang mengaturnya. Nanti saya akan bagikan PPT ini. Kemudian selanjutnya persarafan ya, sistem saraf perifer. Oke, saya perlihatkan ini, saya stop share. Perlihatkan video yang memperlihatkan bagaimana proses. Nah, nanti ini kalian bisa, nanti saya kirim linknya supaya nanti bisa kalian pelajari kembali bagaimana animasinya ya. Jadi animasi memperlihatkan, oh ternyata dia masuk kemudian dikirimkan ke sel saraf berikutnya itu seperti apa. Neurons send signals at long distances by generating and propagating action potentials. Most action potentials originate near Muncul videonya. the axon hillock of the cell body in the initial segment of the axon. It then travels the entire length of the axon. A closer look agak loading ya, nanti reveals bisa that during an dilihat. action Kami jadi potential, voltage-gated channels open and close, saya altering the bagikan. permeability of the plasma membrane to sodium and potassium ions. A threshold stimulus changes the shape of the voltage-gated sodium channels, causing their activation gates to open. This event marks the beginning of phase 1 of the action potential, known as depolarization. As sodium ions diffuse into the axon, the membrane potential becomes less negative. This causes more voltage-gated sodium channels to open, and the membrane potential soars to plus 30 millivolts. At this point, two key events occur. The inactivation gates of voltage-gated sodium channels close, and voltage-gated potassium channels open. These two events mark the beginning of phase 2 of the action potential, known as repolarization. As potassium ions diffuse out of the axon, the membrane potential becomes negative again. However, the membrane potential continues in the negative direction, going beyond the resting state of minus 70 millivolts. This marks the beginning of phase 3 of the action potential, known as hyperpolarization. During this phase, voltage-gated potassium channels close and all voltage-gated sodium channels are released from inactivation.
By the end of this phase, ions move through leak channels only, and the membrane potential returns to the resting state of minus 70 millivolts. The neuron is now ready to fire another action potential. Summary: generation of an action potential. A threshold stimulus opens voltage-gated sodium channels. Sodium ions diffuse into the axon, depolarizing it to plus 30 millivolts. Voltage-gated sodium channels close, and voltage-gated potassium channels open. Potassium ions diffuse out of the axon, repolarizing it to a negative value. The membrane potential briefly hyperpolarizes. Voltage-gated potassium channels close, and the membrane returns to the resting state of minus 70 millivolts. Oke, jadi kurang lebih tadi memperlihatkan, jadi kalau kita lihat pada video tadi, saya stop share dulu. Oke, jadi tadi itu memperlihatkan bagaimana mekanisme pengantaran impuls. Jadi sebelum kita ke situ, kita lihat satu persatu. Materi tadi kan kalau kita lihat ada transfer molekul yang terjadi ya antara sel saraf satu dengan sel saraf berikutnya, atau transfer molekul yang berada di sinapsis kemudian ditransfer ke sel saraf. Sebentar kita akan lihat, kita ulang kembali video itu. Jadi intinya pengantaran dari impuls ya, ini merupakan pengantaran impuls, berarti ada rangsangan ya, pengantaran impuls atau pengantaran rangsangan. Jadi pengantaran impuls ini merupakan suatu adanya perubahan yang diterima ya, perubahan yang diterima dari rangsangan tersebut. Jadi sel saraf itu mengantarkan impuls dalam bentuk, tadi kan kalau kita lihat pada gambar itu seperti pengantaran impuls oleh dalam bentuk listrik ya. Jadi itu ada ion-ion ya, ada ion positif dan ion negatif yang berperan di situ dalam mengantar impuls ya. Jadi dari rangsangan ada reseptor ya, reseptor yang menerima, yang merespon rangsangan yang diterima oleh tubuh. Jadi kemudian ada reseptornya, ada bagian efektornya, itu bagian di mana bereaksi terhadap rangsangan. Berarti yang menerimanya reseptor dengan efektor. Jadi ada reseptor yang menerima respon, kemudian efektor yang bereaksi terhadap hasil dari reseptor tersebut. Kemudian tadi kalau kita lihat pada video ya, pada video itu ada sinyal ya, sinyal kimia. Nah, sinyal kimia itu dinamakan dengan neurotransmitter ya. Jadi mungkin kita sering dengar kata neurotransmitter. Neurotransmitter itu merupakan sinyal kimia atau molekul yang membantu sel saraf itu menerima impuls dari sinapsis ke sel saraf atau ke dendrit, kemudian diteruskan ke badan dendrit, kemudian ke akson ya. Jadi sinyal kimia ini yang berfungsi. Apa sinyal kimia atau neurotransmitternya? Ada yang kita kenal dengan asetilkolin ya, kemudian ada adrenalin, kemudian apa lagi? Ada dopamin. Nah, itu dia merupakan sinyal listrik ya. Kemudian dari sinyal listrik itu ada potensial aksi di mana sel saraf untuk diantarkan ke sepanjang akson tadi ya, yang saya perlihatkan pada strukturnya, diantar ke sepanjang akson sampai pada ujung akson, kemudian sinyal neurotransmitter mengeluarkan misalnya asetilkolin, kemudian membantu untuk meneruskan ke
organ atau otot yang bertanggung jawab ya, yang bertanggung jawab menerima rangsangan tersebut. Misalnya gerakan tangan berarti di otot tangan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya kemudian neuron ya. Berarti kalau misalnya di situ kita lihat terjadi adanya komunikasi atau neuron itu berkomunikasi ya. Jadi neuron itu berkomunikasi dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara sinyal tadi ya, sinyal listrik. Jadi sinyal listrik itu yang menghubungkan. Jadi kalau kita pelajari fisika kelistrikan, kemarin kayaknya kita mempelajari ilmu fisika di kaitannya dengan biomedik. Jadi di dalam tubuh kita, saraf tubuh kita itu ada potensial aksi atau muatan-muatan listrik ya, ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, nanti sebentar kita akan memperlihatkan lebih jelas ketika di dalam sel atau di dalam membran sel itu mana yang muatan listrik, bagaimana ketika dia bermuatan listrik, bagaimana ketika bermuatan negatif. Nah, selanjutnya apalagi neuron ya. Jadi pengantar saraf kita itu tidak apalagi saraf yang kalau saraf tepi itu saraf ada saraf sadar ya otonom, ada saraf sadar autonom itu contohnya tadi kan jantung ya, jantung, paru-paru. Nah, itu dia merupakan saraf yang pergerakannya tidak sadar. Ada saraf yang sadar juga ya, tadi seperti menimbulkan pergerakan pada perintah dari otak. Jadi kalau tidak ada rangsangan, sel saraf kita itu dalam keadaan yang namanya istirahat. Tadi mungkin ada di video memperlihatkan polarisasi. Nah, polarisasi itu maksudnya posisi atau dalam keadaan tubuh kita itu saraf kita itu ini ya depolarisasi, istirahat. Jadi maksudnya dalam keadaan istirahat. Kemudian bagaimana ketika ada rangsangan. Jadi sel saraf itu melalui depolarisasi itu membalikan muatan selnya ya dengan meningkatkan permeabilitas ya membran sehingga dapat memasuki ion Na. Jadi kalau kita lihat tadi kenapa pada animasi itu ada ion Na yang masuk, ada ion K yang keluar. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan penerimaan impuls. Kalau Na masuk ya, jadi dari tahapan depolarisasi yang awalnya semua di dalam luar membran sel itu bermuatan. Nah, saya perlihatkan saja ya, saya langsung perlihatkan gambar. Saya perlihatkan saja gambar bagaimana ketika dia di dalam membran selnya seperti apa. Nah, ini ya. Ini gambar, nanti cari gambar lain ya. Nah, jadi ini gambar yang memperlihatkan bagaimana keadaan ya. Nah, ini semuanya bisa diperhatikan ya. Jadi ini gambar yang memperlihatkan bagaimana ini membran sel. Yang gambar ini menunjukkan membran sel yang ketika berada di luar sel dan ketika berada di dalam sel ya. Jadi tahapan-tahapan impuls pada saraf itu dia ada yang namanya polarisasi ya. Pertama polarisasi dulu, kemudian ada depolarisasi. Setelah depolarisasi ada yang namanya
repolarisasi, kemudian ada hiperpolarisasi. Nah, kita akan perlihatkan satu-satu bagaimana ketika keadaan polarisasi. Jadi polarisasi itu fase istirahat. Mohon maaf tadi ya saya salah. Kalau depolarisasi itu bukan fase istirahat. Depolarisasi itu fase di mana terjadi pengantaran impuls ya. Jadi yang dinamakan dengan polarisasi itu tahapan istirahat ya. Jadi tahapan istirahat maksudnya belum ada stimulasi ya. Jadi masing-masing kanal ini yang kita lihat ini dia tertutup ya. Ada seperti pintu ya yang melewati membran selnya. Ini dia merupakan masih tertutup ya, belum ada stimulasi. Jadi kanal ini dia kanal yang dimasuki oleh ion Na dan K, ini dia masih dalam keadaan tertutup. Makanya dia dinamakan dengan tahapan istirahat. Nah, kemudian setelah memasuki tahapan berikutnya, ya tahapan yang namanya depolarisasi, mulai adanya perubahan potensi, ya karena adanya stimulus yang lewat. Kalau kita lihat pada video tadi, kelistrikannya mulai berjalan. Jadi dari saraf satu ke saraf berikutnya. Jadi sudah mulai ada perubahan potensi yang terjadi, ya perubahan stimulus yang lewat. Gitu. Jadi itu dinamakan dengan tahapan depolarisasi. Dan mulai terbuka ya, mulai terbuka yang ini ya, mulai terbuka kanalnya mulai terbuka. Itu menandakan bahwa impuls yang lewat itu merubah potensial ya pada membran sehingga mulai terbuka si kanalnya ya, maka Na ini akan memasuki membran sel. Jadi Na-nya akan memasuki membran sel ya. Jadi Na ini kalau kita lihat Na-nya ini ion ya, ion yang awalnya dia positif dan di dalam negatif dimasuki oleh ion ini menjadi positif ya, berarti ada rangsangan yang terjadi gitu, pada dalam membran sel. Jadi membran sel itu di mana kalau saraf tadi saya perlihatkan ada bagian-bagian dari inti selnya kan ada membran selnya. Kemudian ya, jadi sudah ya, itu namanya tahapan depolarisasi. Berarti ada ion yang memasuki membran sel. Nah, jadi ion memasuki membran sel. Jadi ada Na, ada K, dia jadi ada ion-ion yang memasuki. Nah, setelah itu terjadi yang namanya jadi ion K ya, ion K. Jadi ion K ini bagaimana? Kalau Na tadi kan memasuki, kalau ion K bagaimana prosesnya? Kalau kita lihat di video tadi. Jadi Na memasuki, ion K ini keluar ketika terjadinya yang namanya repolarisasi. Kalau repolarisasi berarti kembali, berarti kembali ke yang berikutnya, berarti tahapan polarisasi atau tahapan istirahat. Jadi dia kembali, jadi dia terjadi perputaran. Jadi kalau misalnya terjadi potensial atau rangsangan, kanal ini akan membuka, di mana dia akan membuat di dalam membran sel ini bermuatan positif, berarti ada potensial aksi atau ada rangsangan yang terjadi. Ketika dia merepolarisasi atau kembali, maka dia akan mengeluarkan ion K ya, ion K+, kemudian dia keluarkan melewati melewati membran sel tentunya. Nah, itu kebuka ion K itu akan keluar. Nah, ini merupakan tahapan di mana muatan di dalam akson itu kembali mirip kayak polarisasi ya, kayak istirahat tadi. Jadi sama muatannya. Nah, nanti ini gambar yang memperlihatkan depolarisasi ya. Nah, jadi ada ion K3 Na, tapi gambar yang berbeda akan diperlihatkan oleh repolarisasi nanti kalian cari, oh ternyata repolarisasi itu terlihat muatannya kembali seperti pada tahapan polarisasi, jadi sudah seimbang ya. Nah, itu jadi itu namanya tahapan istirahat, tidak ada lagi terjadinya rangsangan, tidak ada di situ.
Nah, itu tahapannya ya, pengantaran impulsnya. Kemudian tahapan yang terjadi di membran selnya ya. Jadi seperti itu tahapan yang terjadi ketika dia berada di dalam membran sel. Tunggu sebentar deh ya. Kenapa? Pengantaran mekanisme pengantaran lewat sinapsis tadi yang saya perlihatkan pada akhir akson ya, ada kan serabut kecil yaitu bagian ujung pada akson itu ada neurotransmitter ya, sinyal kimia itu akan dikeluarkan di situ. Di mana neurotransmitter ini dihasilkan oleh saraf prasinapsis ya. Kemudian dia akan disimpan pada vesikel sinapsis, nantinya dia akan dikeluarkan. Ya, dikeluarkan ketika ada impuls atau ada rangsangan. Jadi si sinapsis ini mengeluarkan neurotransmitter tadi ya, atau sinyal kimia menandakan bahwa adanya rangsangan. Jadi neurotransmitter ini diterima oleh reseptor ya, kemudian impuls dilanjutkan ke sel saraf berikutnya. Ya, misalnya dari otak, kemudian dari sistem saraf pusat, kemudian ke sistem saraf tepi. Jadi ada neurotransmitter yang memfasilitasinya ya. Jadi istilahnya ada neurotransmitter yang memfasilitasi. Nah, selanjutnya apa lagi? Jadi gerakan tadi ya, jadi pelajari juga gerakan sadar dan tidak sadar. Kalau gerakan jadi ada gerakan sadar dan gerakan tidak sadar. Oke. Coba sebelum saya lanjut, coba beberapa orang coba contohkan dulu gerakan sadar dan tidak sadar itu seperti apa ya. Coba yang baru masuk, siapa yang baru masuk ini? Tepi ya, itu sistem saraf yang kerjanya disadari. Jadi kalau misalnya dari sistem saraf pusat oleh otak kemudian dikirimkan ke sistem saraf pusat berarti ada otak dan ada sumsum tulang ya. Jadi harus tahu itu. Kalau misalnya ditanyakan nanti sistem saraf pusat ada apa saja, ada otak dan sumsum tulang. Nah, setelah itu ada yang namanya sistem saraf tepi. Dari sistem saraf pusat itu akan diteruskan ke sistem saraf tepi. Misalnya sistem saraf tepi dari sumsum tulang ya, misalnya saraf spinal ya. Jadi kalau sumsum tulang itu kalau kita lihat secara anatomi dia memiliki 31 pasang ya, 31 pasang saraf. Kalau misalnya otak atau serabut otak itu dia ada 12 pasang. Jadi yang namanya sistem saraf tepi itu tepi ya. Jadi ada serabut-serabutnya diteruskan kepada serabut-serabutnya. Jadi bisa dibedakan. Jadi bisa dibedakan antara sistem saraf pusat, tepi dan sistem saraf tidak sadar ya, autonom. Nah, kemudian otaknya juga ya, struktur anatomi otak tadi saya sudah perlihatkan bagaimana otak kecil dan otak besar, kemudian bagian tengahnya, kemudian struktur dari neuron. Nah, nanti dipelajari yang bagian-bagian anatomi dari secara detail serabut-serabut atau saraf tepinya. Serabut itu yang saya bilang tadi ada 31 pasang dari sumsum tulang belakang, nanti dilihat kembali. Nah, mengenai jantung tadi ya, sistem saraf itu jantung, nanti tolong kalian pelajari juga, tunggu ya, saya lihat dulu. Berarti kalian jadwal UASnya Senin depan ya? Hari Selasa atau apa? Besok? Hari apa kalian punya jadwal deh? Iya Ibu, kalau tidak ada perubahan mungkin hari Selasa besok Ibu. Ya, nanti hubungi ya, kalau misalnya jadi di hari Selasa. Iya Ibu. Nah, kemarin
di mana peredaran darah ya kalau tidak salah itu kalian mempelajari jantung ya tadi ada berdasarkan studi jurnal ada jantung kayaknya kalian mempelajari penyakit jantung ada penyakit jantung itu merupakan penyakit keturunan yang dipresentasikan oleh kelompok terakhir kayaknya peredaran darah itu kelompok terakhir. Iya Ibu. Ya itu ya Iya, Bu. jadi itu juga dipelajari. Nah, jadi nanti dipelajari penyakit jantung itu bagaimana hubungannya dengan regulasi atau pelanggaran prinsip K3 ya, nanti dipelajari itu. Jadi kalau misalnya bagaimana penyakit jantung itu berhubungan dengan K3. Jadi itu kalian pelajari. Kemudian apa lagi ya saya nanti ditulis ya kisi-kisinya ini kisi-kisi ya nanti tolong dicatat. Kemudian Kisi-kisi ini ada, Bu. biomedik itu apa? Kemarin kan saya sempat mempelajari bertanya biomedik itu apa. Nah, nanti dipelajari apa itu biomedik, bagaimana ini kan biomedik dasar ya. Apa pengertian biomedik, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip K3 seperti apa, itu dipelajari. Lapisan kulit ya, struktur integumen itu dipelajari. Oh, berarti Bu Rangka sebagian besar tuh yang PPT sudah kita presentasikan itu kisi-kisi Bu ada di situ. Nah iya nanti yang teman-teman kalian presentasikan mengenai sistem integumen pasti ada di situ. Mengenai lapisan-lapisan integumen pasti ada. Rangka pun apa yang saya jelaskan mengenai rangka pasti ada ya. Kemudian kemarin juga kan kemudian kemarin juga kan saya sudah pernah bagikan jurnal terkait dengan sistem rangka ya. Yang ada berapa jurnal itu saya bagikan di masing-masing kelompok. Nah itu juga dipelajari. Sampai dengan hari ini kan kemarin sudah pelajari. Sampai dengan hari ini bagaimana mengenai impuls saraf itu seperti apa, kemudian macam-macamnya, kemudian bagian-bagiannya. Nah, nanti itu dipelajari. K3 ya prinsip K3 pasti kalian kan sudah mempelajari mengenai prinsip-prinsip K3 ya ada mata kuliah yang sudah mempelajari prinsip K3 di awal juga saya sudah mempelajari saya sudah menyampaikan menanyakan bagaimana kaitannya dengan kalian K3 seperti apa misalnya berkaitan dengan rangka misalnya dia berkaitan dengan K3 itu seperti apa hubungannya ya. Jadi dengan mengenai penyakit-penyakit kaitannya dengan K3 itu nanti dipelajari. Intinya kalian paham bahwa K3 itu sebenarnya apa, prinsipnya apa gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Ada yang perlu ditanyakan? Nanti soalnya ada 10 nomor ya, 10 nomor soalnya. Ya Bu. Saya nggak PG Bu. Kalau kenapa? Kalau misalnya besok, kalau besok itu Esai atau pilihan ganda Ibu? kenapa deh? Esai deh, esai. Jadi ya soalnya itu ada 10 nomor esai. Kemarin kan kita mempelajari organel ya, organel sel, kemudian rangka gambarnya, anatomi,
Nah, kurang lebih mungkin ya, saya lihat dulu. Kalau secara detail menyebutkan gambarnya, cuman satu ya, cuman satu nomor. Fungsi dan fungsi dan letaknya itu nanti dipelajari. Baik itu dia rangka, kemudian pokoknya tentang struktur anatomi yang sudah kita pelajari. Intinya itu mengenai gambar di pertemuan-pertemuan ke berapa, ke 9 sampai pertemuan ke hari ini ya, itu yang dipelajari. Kemudian organel sel juga ya, sampai membentuk organisme yang utuh dipelajari. Ini berapa orang tadi yang baru masuk?